Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muhtaromin, para ahli, para kiai, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hadi ingkang insyaallah dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo minasani kula dherekaken tansah syukur wonten asatan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita sedaya katitih wonten ing jaman menika kula sedherek paring Islam, iman, sarta kesehatan sehingga saged melaksanakan acara rutin setiap minggu awal bulan niku awal dhewe nganake istighosa lajeng sedikit menggali tentang ilmu agama. Ini namanya majelis zikir dan majelis taklim, satu kegiatan yang paling disukai dening Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat baik awake dhewe niki mangke saged pikantuk ridho sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu, niki kula ajeng mawon setunggal wekdal tokoh-tokoh Quraisy niku mengadakan semacam rapat pertemuan membahas tentang keberadaan Nabi Muhammad dan agamanya yang baik. Kemudian setelah rapat macam-macam, kesimpulannya bagaimana, kemudian mengutus seorang tokoh menika naminipun Amir bin Taufel. Amir bin Taufel diutus sebagai delegasi. Hasil rapat itu disampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saestu Amir bin Taufel lajeng menghadap Rasulullah sambil mengatakan begini, niki kan amanat rapat. Wahai Muhammad, kau telah memecah belah persatuan kami. Iman sejak Kanjeng Nabi menyampaikan risalah agama itu, masyarakat Quraisy terpecah menjadi dua, yaitu iman dan tidak iman, iman dan kafir. Bahkan keluarganya yang begitu, kadang-kadang istrinya iman, suaminya tidak, atau dibalik suaminya iman, istrinya tidak, atau anaknya gitu yang iman, orang tuanya tidak. Begitu pula sokamil itu. Jadi Muhammad itu dianggapnya biang kerok perpecahan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Maka hai Muhammad, kau telah memecah belah persatuan kami. Yang kedua, kau telah mencaci maki Tuhan kami. Tuhan kami itu banyaknya 360. Macam lupa tolong atas sudah dipilih dengan Ka'bah. Kau telah mencaci maki Tuhan kamu. Kau telah merubah agama nenek moyangmu sendiri. Saya tak tanya pada kamu Muhammad, apakah sikapmu itu karena kau itu menjadi orang fakir sehingga kau bersikap seperti itu? Kalau itu menjadi sebabnya,
maka biar saya kumpulkan uang saya kasih kamu agar kau menjadi orang kaya. Itu kata jadi hasil apa? Musyawarah tadi. Atau kamu itu sakit gila misalnya, kalau itu sebabnya biar nanti saya obat tarikan tabib atau dokter yang sanggup mengobati kamu agar kamu sembuh dari sesuatu. Ataukah kamu stres menginginkan seorang wanita cantik, kalau itu sebabnya kau biasa tarikan wanita yang cantik. Jerunya kayak Kalau tidak sesuatu maka Allah Nabi Muhammad kemudian menjawab lastu bifakirin, lastu tidak ada saya itu bifakirin, saya ini tidak miskin, saya ini tidak fakir. Kanjeng Nabi itu janjinya boten parah. Kalau Gunung Uhud itu siap menjadi emas untuk menjadi milik Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi turun, Gunung Uhud jadi emas. Pokoknya kawaitan itu, Muhammad, nek panjang sampai itu berdekat jadi fakir. Kita Gunung Uhud kesan itu jadi emas. Makai penjenengan kuliah besok. Nah, aku tuh tawar ini dari sebuah film. Karena Nabi boten kerja. Kanjeng Nabi itu bukan fakir, tapi justru Kanjeng Nabi senang dengan fakir. Wala masmunin, saya bukan orang gila. Lastu bifakirin wala masmunin. Saya ini bukan fakir dan bukan gila. Wala hawitu imra'atan, dan saya tidak menginginkan wanita siapapun, kata Rasulullah. Ana Rasulullah walakinna anna Rasulullah, tetapi saya adalah utusannya Allah. Ada ubu, ngejak pulau. Saya ajak kau min ibadatil asnam, dari menyembah berhala ila ibadatillah ta'ala, menuju kepada ibadahnya Allah. Saya bukan fakir, saya tidak majnun, saya tidak menginginkan wanita, tapi saya ini adalah utusan Allah yang mengajak kau menyembah berhala menuju kepada, dari menyembah berhala menuju kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dikatakan fa'arsaluhum saniyatan. Kemudian untuk hari yang berikutnya orang pakai mungkin orang kafir Quraisy mengutus utusan yang kedua kalinya. Mereka bertanya kepada Muhammad, wa qalu lahu baydin lana, wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Quraisy baydin lana jinsa mahbusika. Coba terangkan Muhammad, seperti apa Tuhanmu itu? Kaifa rabbuka ya Muhammad, seperti apa Tuhanmu itu? Cuma satu, saya ini, kami ini Tuhannya 300 nama, masih banyak kekurangan. Apalagi Tuhan cuma satu, bisa ngurus gak masuk akal. Mau rata berubah itu kan sebetulnya kan negara Indonesia tiap hari itu nyembah ini nanti setahun satu. Yang paling gede namanya Uza dan Lata. Aku itu loh Mak, Gusti Allah ini kalau ngaku tidak ijek kurang. Ujono urusan. Lah Tuhan itu cuma satu, mana bisa mengurus segala persoalan dunia ini. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak serta menjawab
sangat hati-hati menjawab saling menyambut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa utawi Tuhanku iku Allah bernama Allah. Al-Ahadu yang satu, sifat yang Maha Esa. Tuhan kita ini Allah namanya. Cuma satu, tidak ada yang lain. Nek dunia itu Tuhannya ada lebih dari satu, maka dunianya akan berantakan. Bayangkan kalau dunia ini Tuhannya dua, maka saya ini jadi orang bongkok. Hari ini Tuhan yang mengatakan mudahnya harus mati hari ini. Tuhan mengatakan jangan mati dulu. Jadinya apa saya? Orang mati orang bongkok. Kalau hari ini Tuhan yang mengatakan siang, Tuhan yang mengatakan malam. Jadi apa dunia? Maka kalau ada Tuhan lebih dari satu, maka akan hancur lagi. Nah kalau enggak, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku adalah Allah yang Maha Tunggal. Allahus samad, Allah adalah Maha tempat mengadu. Bapak Ibu, dengan bagi mengadukan wadul wadul tentang kesulitan rumah tangga, tentang kesulitan apa saja, benar wadul kali itu orang sah wadul kalau RT ini paling surasi jadi malah ngerti kok. Wadul kali tidak malam. Karena apa? Allah somad. Ini wau asbabul nuzulnya turunnya surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Karena membaca Qul huwallahu ahad Allah harus dengan ikhlas. Saya katakan. Ketika orang banyak mengatakan bahwa Tuhan itu banyak, ada 2, ada 3, ada 360, kamu kita harus ikhlas bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu tempat mengadu. Dengan ada kesulitan, kita mengadu kepada Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jalan satu-satunya untuk minta pertolongan mengadu kepada Allah adalah sabar dan sholat. Kelihatannya sabar kalau sholat itu kelihatannya mudah, tapi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa sholat, yaitu bagus. Innaha lakabiratun illa alal khosyin. Sholat dan sabar itu sulit kecuali orang-orang yang khusyuk hati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak mempunyai anak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak punya orang tua seperti kita juga. Lam yalid walam yulad, itu harus dipercayai dengan seikhlas-ikhlasnya sampai hati yang paling dalam bahwa Allah itu adalah lam yalid walam yulad, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Ini ayat sekaligus menentang, membantah pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa
ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, dan ada Roh Kudus. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu, dan tidak ada Tuhan itu kufuwan ahad, satupun yang menyamai, tidak sama dengan kita. Tidak ada satupun dunia ini yang menyamai tentang atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika, orang yang membuat meja ini tentunya tidak sama rupanya kalau meja itu. Sebab Tuhan itu pencipta langit, bumi dan seisinya. Tidak mungkin penciptanya itu sama dengan yang diciptakan. Secara akal tidak nyata. Orang yang membuat ini tentu rupanya lapor benar tentu saja tidak sama. Begitu pula Allah tidak akan sama dengan apa yang diciptakan. Kemudian para bapak kalau nanti mau kita tampil tentang fadilah wong maca surat Ikhlas. Ini mungkin ini dunia ini adalah tentang surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, awal di motor kitab-kitab ini masyaallah. Ternyata surat Ikhlas banyak sekali manfaatnya, banyak sekali manfaat. Di antaranya akan saya sampaikan di sini ada 7 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu qiraatis suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Hadza utawi iki iku fadilatu qiraatis suratul Ikhlas. Fadilahe wong maca surat Ikhlas. Mula ping payangan niku enten satu. Nah, itu kalau nanti biar nanti barangkali beliaunya adalah orang yang sangat membaca Al-Quran. Mudah tapi sangat banyak manfaat. Al-awalu utawi yang pertama, fadilahe wong maca surat Ikhlas. Itu man qara'a marratan qira'ati suratin al-Qur'an. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 1 kali saja, itu seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Nah, demikian jangan sampai menghalangi kita membaca Quran. Bagi para bapak, para ulama dan buba yang memang sudah tidak membaca Al-Quran, nah, kebetulan dulu memang tidak pakai fase membaca Quran, baca dengan hati yang tulus, didalami artinya seperti kanggo sampai kemau. Allah itu as-samad, Allah itu la ilaha illallah, Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu adalah Maha Satu. Allah itu Maha Tempat Mengadu. Allah itu tidak diperanakan, tidak punya anak dan tidak diperanakan. Allah itu tidak sama dengan benda-benda yang ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sapa wonge sing maca surat Ikhlas dengan hati penuh keikhlasan, kesadaran, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Wasani utawi nomor lorone, waman qara'a marrataini, sapa wonge sing gelem maca surat Ikhlas ping pindho wae, hubballah yanalu hubballah, yanalu memperoleh, mendapatkan sapa wong sing maca wau hubballah, cinta kasihnya Allah, akan disayangi oleh Allah. Guru maca puluh ping loro akan mendapat kasih sayangnya Allah.
para bapak, para ibu, penjenengan gawe. Wong saya Gusti Allah ora masyaallah. Lalu disayangi bojone mawon seneng sakon. Disayangi ketua RT ini, disayangi pemimpinnya, kepala bagian ini, disayangi kepala sekolah ini, menunggu enak semua. Nah ini disayangi Gusti Allah. Bila monggo surat Ikhlas itu digawe kita basahi mulut kita dengan membaca surat Ikhlas. Wasalisu utawi nomor telune wa man qara'a salasata marrah ka qira'atil Qur'ani kullu sapa wong sing gelem maca surat Ikhlas ping 3 ka qira'atil Qur'ani kullu seperti maca Quran sak Quran. Masyaallah. Pada Quran itu, mau nak mimpin tahlil itu pulau wasa begitu. Itu dan akeh lah ganjaran bin akeh. Nah itu kan Pitulungan foto karo pitulungan. motor Quran itu ditambah paruh. Pernah kalau itu kan 331 jadi ya foto tahu orang Quran ambil hak foto. Karena yang ditahlil mesti kalau motornya begitu, bukan beritahu. Kalau memang ada waktu lah kalau enggak. Sing sapa wonge maca surat Ikhlas terus iki kaya diganjar kaya maca Quran tepat. Wa man qara'a asrata marrah banallahu lahu qasran fil jannah. Wa man laku tawi sapa wong iku qara'a gelem maca sapa wong asarata marratan ping 10 maca kulhu ping 10 bana mongko bangunake sapa Allahu Gusti Allah lahu maring wong mau kosron ing gedung fil jannati ing dalem swarga soket bukan gedung sing indah terbuat dari emas sapa ing swarga Allahumma amin. Anda sholat, sholat 10, sholat. Waktu itu pun kena kabeh itu, kena kabeh, tak berdiri, kena kabeh. Kita kena pengukur, di masa pengukur berarti 1, 2, 3 terlampau. Wal khamisu utawi nomor 5 ini waman qara'a khamsina marrah waman lan utawi sapa wong iku qara'a maca surat Ikhlas sapa wong khamsina marrah 50 kali ping 50 maka ghufira diampuni apa dzunubal dosane wong mau khamsina sana 50 tahun tertentu yang penjenengan kepingin dosane jenengan siap dia ampuni 50 tahun tolong bacalah dulu 50 tahun. Ya walaupun tidak setiap hari, ya mogalah kalau ada waktu longgar daripada jago-jago moral gunane ngumpi malah mikir malah nambah-nambah susah mendingan kesenangan itu sesuai prepare digawe maca surat Ikhlas ping 50 insyaallah
dosanya panjenengan diampuni oleh Allah selama 50 tahun. Nek umure bisa 30 kan dalam itu mondok meneh. Wasabisu utawi nomor 6 manfaate fadilah wong maca surat Ikhlas. Ad-du'a mustajabah. Dungane mustajabah. Orang yang mulutnya basah membaca surat Ikhlas itu adalah dungane kuman. Penjalurane dituruti kalau Gusti Allah. Dungane mustajabah. Wa sabiu mutawi nomor 7 itu akhir ada 7 manfaat membaca Al-Quran. Itu lidal birizki untuk dapat melancarkan datangnya. Jadi kalau orang suka baca Al-Quran, insya Allah Buddha ini paling lancar. Kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Jadi nopo ingkang kula aturaken menika berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Saya baca itu di Tanbihul Ghafilin kalian Syekh Abdul Wahid As-Samarqandi. Kalau misalnya itu urusan kok karena apa itu siapa itu? Nah, keluarnya ini nanti keluar amalan. Kalau toh misalnya tidak benar, awal itu salah. Tapi apa yang kita tutup menurut kok pernah merasa kok pernah ini itu sudah ada pedoman mulai 20. Kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bagaimana diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nah, nanti bapak-bapak beberapa kata yang telah ini titik mawon tentang fadilah wong maca surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu logikanya ada pertanyaan dari seorang kafir Quraisy, kaifa rabbuka ya Muhammad? Seperti apa Tuhanmu itu wahai Muhammad? Kemudian turunlah surat Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian perkembangan berikutnya banyak para ulama besar itu istikharah tentang surat itu, kemudian mencetuskan apa yang saya sampaikan tadi. Ini juga hasil istikharah dari beberapa orang-orang ulama. Ulama kita yang kiai terhormat betul mendadak data kok pernah. Nah, nanti bapak-bapak mudah-mudahan bermanfaat pun. Semoga mulai hari ini kita sering-sering membaca surat Ikhlas. Di Payaman itu ada seorang ulama besar. Ya, siapa namanya saya itu tidak tahu. Artinya saya belum benar. Mungkin beliau ini adalah orang yang sekali membaca surat Ikhlas sehingga dijuluki Syekhul Ghafilin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radhiyallahu ta'ala kullu sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.